Turkish Grand Prix ini adalah pertandingan Grand Prix yang tentunya berlokasi di negara Turki, tepatnya di kota Istanbul. Selain itu, tadi gue menonton free practice pertama, gue melihat bahwa ada kejadian yang menarik, yaitu Ferrari cukup mendominasi. Oke guys, welcome back to my YouTube channel guys. YouTube channel gua tentunya. Pada hari ini kita akan membahas review atau penjelasan secara umum mengenai Turki Grand Prix yang menjadi balapan F1 pada minggu ini. Nah, tapi sebelum kita membahas Turki Grand Prix ini, ada baiknya kita mereview dulu balapan F1 yang terjadi pada ronde sebelumnya di Imola. Oke, di Imola terjadi perubahan standing ya, driver standing, baik driver standing maupun di constructor standing. Kita bisa lihat, pertama kita lihat di driver standing itu di sebelah gua tulisnya driver standing. Bisa dilihat bahwa Lewis Hamilton mendominasi kembali, menjadi saat ini masih peringkat pertama. Lalu ada Valtteri Bottas menyusul teammate-nya. Peringkat ketiga adalah Max Verstappen. Yang keempat adalah Daniel Ricciardo. Dan sisanya ada di bawah, bisa dilihat di sebelah gua. Lalu untuk update standing constructor pada saat setelah pertandingan di Imola, kita bisa lihat bahwa Mercedes sudah resmi menjadi World Constructor Championship. Jadi mau sisa balapan tinggal 4 kali atau 3 kali di musim ini, Mercedes sudah resmi menjadi World Constructor Champion karena poinnya sudah, gue jujur juga gila nih, tim udah 400 poin guys, 400 kurang lebih 400 poin, bisa lihat di sebelah gua. Lalu ada juga dia disusul dengan Red Bull dengan poin di sebelah, bisa lihat di sebelah gua. Lalu disusul dengan Renault, ada McLaren, ada BWT. Dan yang paling menarik adalah 3 tim yang mengejar di posisi ketiga di World Constructor Champion, ada Renault, McLaren, dan BWT. Mereka bertiga mengejar peringkat ketiga di World Constructor Championship di F1. Bisa dilihat bahwa margin mereka hanya beda 1 poin. Gila nggak sih teman-teman? Jadi menarik sekali nanti di pertandingan di Turkish Grand Prix ini, apakah Renault akan tetap mempertahankan posisinya di peringkat ketiga World Constructor Championship, apakah diganti McLaren atau BWT Racing Point, kita tidak tahu. Kita tunggu aja di Turkish Grand Prix. Oke, kita akan membahas tentang Turkish Grand Prix. Gua akan membahas secara general ya. Turkish Grand Prix ini adalah pertandingan Grand Prix yang tentunya berlokasi di negara Turki, tepatnya di kota Istanbul. Nama sirkuitnya Istanbul Park, dan memiliki panjang kurang lebih 5.000-an kilometer. Tepatnya bisa lihat di sebelah gua total kilometernya, dan akan disajikan dalam 58 lap. Memiliki sirkuit ini disajikan dengan turn yang cukup menarik, cukup banyak juga, dan cukup bisa dikatakan cukup slippery ya, cukup agak licin juga karena bisa lihat dari kelok-keloknya turn di sirkuit Turki ini. Lalu nah, kita bisa lihat bahwa Turkish Grand Prix ini merupakan pertama kalinya Turkish Grand Prix ini ada setelah 9 tahun Turkish Grand Prix terlaksana. Sebelumnya pernah dipakai sih 2011, tapi setelah 2011 Turki tidak menjadi tempat Grand Prix untuk F1, dan hari ini di musim ini Turki Grand Prix tetap ada lagi. Dan terakhir Turki Grand Prix ini dimenangkan oleh Sebastian Vettel, waktu itu dia masih di Red Bull. Dan pertama kali Grand Prix ini dimenangkan oleh Kimi Räikkönen, dan yang paling banyak dimenangkan oleh Felipe Massa, waktu itu beliau masih di tim Ferrari. Oke, gua akan memberikan review dalam bentuk tanggapan terkait dengan apa yang gue nonton pada saat free practice pertama tadi. Tentunya video ini dibuat setelah gue menonton free practice pertama beberapa menit yang lalu. Kalau bisa dilihat bahwa Turkish Grand Prix ini menjanjikan pertandingan yang cukup menarik.
Mengapa demikian? Kita bisa lihat bahwa mayoritas driver akan mencicipi untuk pertama kalinya di Grand Prix di sirkuit ini. Setahu gue sih mayoritas ya, karena hanya beberapa saja yang sudah mencoba, seperti Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen. Lalu mungkin itu aja sih yang gue tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh tulis di komen bawah ini. Jadi cukup menarik, dan setiap turn belokannya bisa dikatakan cukup slippery, cukup licin. Tadi kalau kalian teman-teman menonton free practice yang pertama di F1 tadi, kita bisa lihat bahwa banyak pembalap spin, berputar, tergelincir lah bahasa umumnya atau bahasa kerennya. Karena memang ya namanya free practice pertama pasti driver belum mendapatkan ritme balapan ya. Tadi kita bisa lihat yang spin ada Max Verstappen, George Russell, lalu dari AlphaTauri lupa ya, Pierre Gasly atau Daniel Kvyat, Pierre Gasly kayaknya. Dan banyak driver yang juga melakukan spin lainnya ya. Jadi cukup menarik. Selain itu, tadi gue menonton free practice pertama, gue melihat bahwa ada kejadian yang menarik, yaitu Ferrari cukup mendominasi. Ini unexpected banget, karena biasanya Ferrari itu kalau latihan paling tinggi-tinggi peringkat 3, peringkat 4, peringkat ya paling masuk top 10 iya, tapi ya peringkat di tengah-tengah. Pada saat yang tadi gue lihat ya, pada saat bukan awal banget ya, tapi di awal dan pertengahan Ferrari sangat mendominasi. Kita bisa lihat tadi Charles Leclerc P1, Vettel P2, dan tadi Gasly juga sempat Gasly ya, maksud gue dari AlphaTauri juga P3. Jadi tim-tim tengah-tengah ini cukup mendominasi di podium, di tempat podium untuk di free practice. Mungkin karena Ferrari mungkin sudah melakukan update kali ya dalam mobil ya, jadi dia ingin mengakhiri musim ini dengan hal-hal yang baik. Jadi tadi Vettel, Charles Leclerc bagus sekali bermainnya. Bottas tadi juga sempat di P1 di free practice, tapi setelah mau di pertengahan dan di akhir agak menurun ya kecepatannya, karena mungkin kalah dari driver lain atau mungkin belum mendapatkan ritme kali dari Bottasnya. Lalu tadi di tim Mercedes yaitu Hamilton juga ada kendala di mobil ya, jadi dia juga belum bisa menunjukkan kemampuannya semaksimal mungkin. Jadi tadi gue melihat bahwa Ferrari menunjukkan performanya yang cukup menarik, dan namun demikian posisi mereka direbut dengan Red Bull. Yang tadi Albon sempat P1, namun Verstappen akhirnya mencatatkan fast lap sehingga posisinya digantikan oleh Albon. Digantikan oleh Max Verstappen. Sehingga hasil dari free practice pertama bisa lihat di sebelah gua. Yaitu tadi ada Max Verstappen sebagai P1, P2 sebagai yaitu Albon, P3 Charles Leclerc, P4 Pierre Gasly, P5 Sebastian Vettel. Apakah balapan Grand Prix Turki ini menarik? Bisa dibilang akan menarik. Bagi gue akan menarik, karena bagi gue pribadi free practice ini, baik free practice 1, 2, 3 dan mungkin qualify, menjadi tolak ukur apakah balapannya menarik atau tidak. Bagi gue seperti itu, karena dengan free practice 1, 2, 3 dan qualifying kita bisa melihat performa driver. Oh, drivernya kayak gini, wah menarik nih pasti. Drivernya bisa posisi ini, itu yang membuat hal-hal yang menarik. Nah, apalagi Turkish Grand Prix ini mayoritas driver baru pertama kali mencicipi track ini, jadi akan menarik teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menonton, karena pastinya setiap tim, tidak hanya tim, bahkan driver dari setiap tim akan memberikan performa yang terbaik, karena balapan tinggal 3 balapan lagi. Ini belum termasuk yang ini ya, Turkish ya. Tinggal Bahrain sama Abu Dhabi. Bahrainnya 2 kali. Jadi mereka akan berusaha, setiap driver dan setiap tim akan mencoba semaksimal mungkin meningkat performanya agar mendapatkan poin di sisa musim ini. Oke, sebelum akhiri video kali ini,
gue akan memberikan prediksi siapakah yang akan pole position, siapakah yang top 3 qualifying, dan siapakah top 3 pemenang Grand Prix ini. Oke, top 3 qualifying. Kemungkinan Bottas mendapatkan pole position, kedua Verstappen, ketiga Hamilton. Kenapa Bottas pole position? Gue melihat bahwa Bottas ini dari race-race sebelumnya cukup konsisten, dari menjadi fastest lap cukup konsisten untuk mendapatkan fastest lap dan meningkatkan performanya. Jadi kemungkinan Bottas menjadi pole position. Yang kedua Verstappen, yang ketiga Hamilton. Tapi ini bisa berubah. Mungkin kita lihat saja nanti pada saat qualifying pada hari Sabtu besok. Untuk pemenang lomba ini, oke, kalau menurut gua pasti kalian juga tahu kemungkinan Lewis Hamilton. Kenapa Lewis Hamilton? Kita tahu, mungkin kalian teman-teman sudah melihat di Instagram F1 bahwa jika Lewis Hamilton memenangkan Grand Prix ini, maka dia secara resmi menjuarai F1 tahun ini untuk ke-7 kalinya. Bayangin teman-teman, 7 kali, equal dengan Michael Schumacher. Bayangin, pasti Lewis Hamilton akan melakukan balapan performanya secara maksimal. Jadi kemungkinan Lewis Hamilton akan memenangkan balapan ini. Dia akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa memenangkan title World Driver Champion. Jadi kemungkinan juara 1 Lewis Hamilton. Yang kedua Bottas. Kenapa Bottas? Bottas ini antara Lewis Hamilton dan Bottas sebenarnya sama-sama driver yang baik. Bottas ini menunjukkan tingkat performa cukup baik dan hampir setara dengan Hamilton. Jadi kemungkinan dia akan peringkat kedua. Untuk peringkat ketiga, gue jujur peringkat ketiga masih bingung antara Verstappen, Charles Leclerc, atau Pierre Gasly. Karena mereka bertiga ini pastinya berebutan untuk meraih juara 3 pada saat Grand Prix di Turki nanti. Tapi sih ya, namanya balapan, kita tidak bisa memprediksikan. Pastinya nanti akan ada kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip menarik, atau kejadian-kejadian yang tidak bisa kita ramalkan. Jadi semuanya, anything is impossible. Jadi tetap nonton aja di F1 Champion dan saksikan saja, dan gue yakin pasti pertandingan ini cukup menarik. Oke, itu aja video tentang Grand Prix ini, semoga bermanfaat. Jadi tunggu video gue selanjutnya, dan see you on the next video. Bye.